teman bicara dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita berjumpa dalam podcast Bicara, jadi makin tahu. Yang tentunya kita akan menemani teman bicara agar lebih semangat nih puasanya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menuju hari kemenangan sucikan hati. Oke, kali ini bersama narasumber siapa nih Kak Yeli? Oke, hari ini kita kedatangan dosen yang luar biasa sekali Kak Dita, yaitu Ayah Haji Jajang Aisyul Munjaki MPDI. Beliau merupakan dosen UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Beliau juga aktif di bidang dakwah, juga praktisi ruqyah syariah. Halo Ayah, gimana kabarnya nih ya? Alhamdulillah baik. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman bicara, semoga semuanya sehat walafiat selalu. Amin. Lanjut aja ya. Oke. Ayah tanya dong. Iya. Oke, Ayah, apa sih arti kemenangan itu menurut Ayah dan pandangan Islam tuh seperti apa sih? Iya, konteks kemenangan di bulan Ramadan ya, acuannya adalah kebahagiaan ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, lis-shaimi farhatani, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kemenangan, gitu kan? Kemenangan pertama apa? Farhatun inda iftarihi, ya, kebahagiaan ketika berbuka, baik berbuka puasa saat maghrib maupun berbuka puasa 1 Syawal. Ya. Iya. Kita semua bahagia ketika maghrib itu telah tiba ya. Betul. Apalagi yang baru belajar puasa kan, itu baru belajar menahan diri dari makan dan minum, sangat menanti-nanti kumandang azan maghrib. Sampai-sampai kadang terbayang azan zuhur terasa azan maghrib. Saking nggak sabarnya gitu. Saking gak sabarnya gitu kan ya. Jadi bahagia menangnya di situ. Oh, saya menang gitu kan. Anak-anak yang baru belajar puasa tuh, alhamdulillah saya menang hari ini, lulus sampai maghrib. Nah, kemudian kemenangan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, ya. Bahagia menang ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pintu di surga itu, namanya pintu Ar-Rayyan, ya. Ar-Rayyan itu pintu khusus untuk orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi kalau masuk pintu itu haus dahaga hilang, ya. Sesuai namanya Ar-Rayyan, gitu. Ya. Yang istimewa ya, istimewa Allah Subhanahu wa taala yang pertama memberikan banyak keleluasaan kepada kita untuk beramal soleh, dan itu Allah mudahkan karena Allah sudah yang pertama futihat abwabul jannah, ya. Allah membuka semua pintu surga, jadi semua pintu surga itu dibuka, ya. Kemudian yang kedua wa ugliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka semuanya ditutup, dan satu lagi wa sufidatis syayatin, setan dibelenggu. Nah, jadi kesempatan ini ya mestinya sih harus dimaksimalkan oleh setiap muslim ya, gitu. Karena sangat mudah sekali kita beramal soleh di bulan Ramadan. Iya betul ya. Iya kan? Iya. Betul sekali. Contohnya banyak lah. Ada orang mungkin tidak pernah puasa sunnah selama 11 bulan dari Syawal sampai Sya'ban. Tapi ketika Ramadan karena wajib, mungkin hari pertama masih berat gitu kan. Tapi hari kedua udah mulai enak. Bahkan nanti sudah hari kedua 8, duh kok saya pengen Ramadan ditambah deh gitu kan. Jangan cuma sebulan kan itu. Kurang gitu ya? Iya, kurang gitu. Jadi merasa sudah nyaman dengan Ramadan ini. Nah, maka ini sangat cocok untuk pensucian jiwa kita, hati kita, karena Allah sudah memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh, ya. Jadi godaan-godaan setan yang di luar tubuh kita itu insya Allah nggak ada, ya. Insya Allah nggak ada. Nah, kalaupun ada orang yang kok nggak puasa juga di Ramadan karena setan dalam dirinya yang tidak dia belenggu, nah itu tugas kita membelenggu setan yang ada di diri kita. Nah, jadi konsepnya adalah kalau dunia tasawuf itu berarti takhalli dan tahalli, ya. Takhalli itu mengosongkan diri dari kemaksiatan, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, tahalli, menghiasi diri kita dengan amal soleh. Dan itu di Ramadan sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya, bagaimana sih apa aja tantangan dalam diri kita itu untuk menjaga hati di kehidupan sehari-hari? Ya, menjaga hati di kehidupan sehari-hari. Ya, ini memang salah satu jihad terbesar kita ya, yaitu memerangi hawa nafsu ya. Ketika Rasul mengatakan kalian sudah selesai perang Badar, yang katanya perang apa yang paling perjuangan jihad yang paling besar ya, yang paling berat, ternyata ada yang paling berat, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ya, karena memang manusia itu kan, dalam diri manusia ada dua sisi, positif dan negatif ya. Bahasanya mungkin lammah, ada lammatul malaika, ada lammatul syaitan ya. Lammatul malaikat ini berarti membisikkan hal yang positif ya. Semangat belajar, semangat puasa, semangat sholat, semangat ngaji, itu bisikan malaikat. Tapi setelah itu setan datang lagi kan, ngapain sih rajin-rajin amat gitu kan, biasa aja kali gitu kan. Gak usah rajin-rajin amat gitu kan, ngapain sih rajin banget sholat sunnah segala gitu, dia yang wajib aja cukup gitu kan. Itu kadang dua bisikan ini yang harus bisa kita pilih, tentunya bisikan yang terbaik, bisikan malaikat. Nah ini jadi ketika kita menghadapi dua pilihan ya, manusia yang akalnya jalan normal, insya Allah memilih yang baik ya, lintasan pikiran yang positif seperti itu. Dan Ramadan ini momennya. Betul banget ya. Kita Dimudahkan gitu ya. dimudahkan ya. Orang yang awalnya tidak berhijab pas Ramadan tampil di televisi misalnya, dia berhijab kan gitu. Cari takjil udah berhijab gitu ya. Iya betul. Biar semakin yakin kalau itu muslim ya. Bersedekah juga jadi banyak di Ramadan ya. Lembaga zakat menampung zakat dan infak itu juga puncaknya di Ramadan, karena Allah mudahkan kita beramal soleh ya. Akhirnya para pengemis juga di Ramadan bertambah jumlahnya gitu. Karena banyak yang memberi gitu ya. Karena mereka yakin ya, banyak orang yang gampang memberi gitu kan. Makanya jangan kaget ketika di lampu merah, di pelataran masjid ya, banyak pengemis itu ya, gitu. Oke ya, berkaitan dengan yang tadi nih ya, apa sih ya korelasi atau hubungannya antara ibadah-ibadah tadi, mungkin lebih semangat menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat yang ada di Ramadan, sehingga itu tuh bisa menyucikan hati gitu ya. Ada nggak sih hubungan antara ibadah dan bisa sucinya gitu hati ini? Sangat berhubungan ya. Gimana nih ya? Sangat berhubungan. Misalnya kan kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sudah bisa menahan diri tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti suci jiwa kita, suci hati kita. Nah, pertanyaannya, kenapa ada orang yang sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin? Kenapa dia? Kan? Yang disebut dengan Muslim STMJ gitu kan? Apa itu ya? Susu telur madu jahe. Ya, STMJ itu sholat terus, maksiat juga jalan. Nah, nauzubillah kan. Nah, itu berarti sholatnya belum benar. Itu. Jadi orang-orang yang sholatnya benar, insya Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, puasa juga sama. Ya, puasa juga sama. Dia bisa menahan godaan setan, bisa menahan lapar dan haus, bisa mengendalikan hawa nafsu. Itu kan akan menjadikan hatinya suci, bersih. Ya. Empatinya muncul sehingga tidak ada rasa penyakit hati di hatinya, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada cuek ya. Semuanya penuh dengan ketenangan, kedamaian, kesabaran dan sebagainya. Itu apalagi puasa menguji kesabaran kita kan gitu. Bener ya. Iya. Saking laparnya kadang lihat kecoa kayak kurma. Kan gitu. Iya. Lihat orang bawa kasur kayak kue lapis kan. Jadi kebayang makanan terus Iya. gitu ya. Jadi teruji kesabarannya. Nah, akhirnya hatinya menjadi suci, menjadi bersih. Jadi semua ibadah apapun sangat erat dengan kesucian hati kita. Maka lakukan sebaik mungkin ya,
sesuai aturan syariat, sholat, puasa, zakat, ya, ibadah sunnah yang lainnya, ya semuanya lakukan dengan keikhlasan tentunya dan sesuai aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya apa sih pengalaman pribadi ayah itu dalam menjaga hati kita ini gimana aja? Pengalaman pribadi. Iya, setiap kita mungkin pernah merasakan dicemooh misalkan, dihina, dilecehkan, ya. Pokoknya hal-hal yang negatif lah gitu kan, yang orang arahkan kepada kita, digibahi gitu kan, segala macamnya. Nah, itu kan membutuhkan sikap hati kita, ya. Dan yang kita contoh ya hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dicaci, dimaki, mau dibunuh, dihina, segala macam, dianggap gila, tukang sihir dan sebagainya. Tapi apakah Rasulullah dendam? Tidak. Ya. Rasul dalam sebuah cerita misalnya setiap pulang sholat subuh diludahi sama si Yahudi gitu kan. Kita mungkin kalau kita gitu kan, ada orang ngeludahin kita, apalagi ludah di pagi hari kan, bau gitu kan, apalagi malamnya dia makan jengkol misalnya. Itu udah pasti gitu kan, pengennya membalas kan itu. Nah, kita belajar dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap sabar, ya, tetap sabar. Jadi kalau pengalaman apa, semua kita punya pengalaman, ya. Kalau saya cerita nanti takutnya ada orang yang merasa oh kayaknya saya nih yang pernah menyakiti Ustadz Jajang gitu. Ya, yang jelas apapun perlakuan orang kepada kita, kita tetap sikapi dengan kesabaran. Intinya sabar, ya. Sabar dan sabar. Dan di Ramadan ini kita diuji dengan kesabaran, ya. Kesabaran kita, ya. Sabar menahan lapar dan haus, sabar melihat hal-hal yang tidak berkenan di hati, ya. Sabar di bulan Ramadan siang hari, kok orang enak-enakan makan di siang hari gitu kan. Jadi tergoda dan sebagainya, ya sabar. Intinya kita bisa menahan diri, menahan hati, tetap bersabar. Apapun yang terjadi, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Nah, kita kan di bulan Ramadan ini semakin suci dan semakin sering ibadah nih ya. Nah, kadang abis bulan Ramadan selesai, setelah Idul Fitri nih, kita kembali lagi nih ya ke sebelum Ramadan yang mungkin banyak melakukan maksiat ataupun kesalahan-kesalahan yang bisa jadi kayak iri dengki ataupun apa gitu ya. Jadi apa sih ya, ada tips atau apa yang bisa kita lakukan agar kita tuh bisa istiqomah gitu ya, suci di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan gitu ya. Iya. Inilah memang kendala kita, ya. Ramadan pergi juga amalan soleh gitu. Nah, itu ya. Ramadan usai juga kebaikan. Ini kan nauzubillah, jangan sampai terjadi. Nah, di sini perlunya kita istiqomah tadi, ya. Ajak konsisten gitu kan dengan kebaikan yang sudah kita lakukan di Ramadan. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah Ramadan selesai, Rasul nggak ingin umatnya begitu saja melupakan nuansa-nuansa Ramadan. Maka di situ masih bulan Syawal, langsung Rasul menyunahkan kita, menganjurkan kita puasa Syawal 6 hari, ya. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, mulai hari kedua dan seterusnya, boleh berurutan, boleh dicicil dan sebagainya. Itu apa? Supaya kita istiqomah gitu kan. Jangan sampai nuansa Ramadan hilang begitu saja, ya. Duh, kan lebaran banyak godaannya, kemana-mana silaturahim, ada kue, ada makanan gitu kan, ke tempat wisata banyak jajanan gitu kan. Kok disuruh dianjurkan puasa sunnah sih? Iya memang berat, tapi kan pahalanya juga luar biasa. Iya betul. Ya, kalau Rasul kana kasyamid dahri, ya seperti puasa satu tahun, ya. Bayangkan Ramadan selesai plus 6 hari itu sama dengan puasa satu tahun pahalanya. Nah ini, jadi Rasul nggak ingin nuansa Ramadan hilang begitu saja, maka Rasul segera mengingatkan, ayo puasa sunnah Syawal supaya kita tetap istiqomah, ya. Jadi bayangkan pahalanya, ya, pahalanya luar biasa ketika kita bisa istiqomah. Nah maka kita harus bisa
mengkondisikan diri kita. Salah satunya berusaha bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya, dengan orang-orang yang soleh, gitu kan. Tapi ketika Ramadan pergi, kemudian lingkungan kita bukan orang-orang yang baik, nah mungkin agak sulit istiqomah, gitu kan. Tapi kalau grup WA-nya orang yang baik, gitu kan, grup ngopinya orang yang baik, itu akan saling mengingatkan, kan itu. Yuk kita puasa sunnah Syawal, yuk kita puasa sunnah Senin dan Kamis, kan. Yuk kita sholat tahajud, kan itu seperti itu. Nah ini supaya kita tetap istiqomah. Ya. Karena lingkungan seberpengaruh itu ya. Betul. Lingkungan itu luar biasa. Teman lingkungan itu luar biasa. Makanya kata Rasul, cari teman itu yang tukang minyak wangi lah istilahnya ya. Dianalogikannya kan begitu. Iya. Karena kalau dia tukang minyak wangi, minimal kita kecipratan wanginya. Ya, minimal kecipratan wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan si pandai besi, tukang las, ya kecepatan kotornya, itu kan apinya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti, ini hanya analogi saja, bukan berarti kita ketemu tukang las, tukang besi kita lari gitu kan. Orang kita mau benerin sepeda di las masa lari kan itu. Nah ini, jadi pentingnya memang lingkungan dan teman supaya kita bisa istiqomah. Dan jangan lupa berdoa supaya kita istiqomah. Nah, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku supaya terus bersyukur, ya, supaya terus berzikir, terus melakukan amal kebaikan, ya. Kemudian juga doa sabbit qalbi ala dinik, ya. Ya Allah, teguhkan ya hatiku untuk terus istiqomah dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Nah ini siapapun memang godaannya luar biasa ya. Pasca Ramadan kadang kembali Setelan awal gitu. setelan awal. Nah, mestinya tetap kita konstan dijaga ya. Nuansa-nuansa Ramadan tetap terjadi, terasa walaupun di luar Ramadan. Makanya ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ya, supaya nuansa puasa itu nggak hilang begitu saja. Ya, bisa aja. Kemudian tadarusnya tetap jalan gitu kan. Sholat sunnahnya juga tetap, qiyamul lailnya. Nah ini dalam rangka kita melatih diri tetap istiqomah, tetap pasca Ramadan. Nah inilah yang dinamakan kemenangan hakiki. Ya, sebetulnya itu. Iya. Kemenangan sejati ya ini. Jadi pasca Ramadan tetap istiqomah, bukan kembali ke setelan awal. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya Ayah, bagaimana sih barangkali ada nasihat untuk teman bicara bagi yang masih memendam atau sedih di hari kemenangan ini, gimana nih? Ya, teman bicara, sedikit nasihat dari saya ya. Kita harus optimis ya, nggak boleh sedih, nggak boleh pesimis menghadapi hidup ini. Karena kalau kita berada di jalan Allah penuh dengan amal soleh, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Maka momentum Ramadan ya, ini jangan sampai hilang begitu saja ya. Mumpung Ramadan Allah mudahkan segalanya, mari kita perbanyak ya amal soleh kita, maksimalkan amalan wajib, perbanyak amalan sunnah. Selanjutnya pasca Ramadan, bismillah kita istiqomah. Insya Allah kita mendapatkan kemenangan yang hakiki. Iya, baik Ayah, terima kasih banyak Ayah telah memberikan kita pemahaman tentang kemenangan yang hakiki dan menyucikan hati nih ya. Oke, terima kasih, semoga kita bisa lebih menyucikan hati dan istiqomah nih, terutama setelah bulan Ramadan. Oke, teman bicara, mungkin podcast kita kali ini sampai sini aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sehat selalu untuk kalian. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.